Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan sekaligus news update. Kalau ternyata di deadline day ini, khusus untuk Manchester United ini masih cukup pagi di sini ya. Di Belanda ini jam 5 pagi. Karena di musim dingin subuhnya setengah 7, ini masih jam 5. Karena gue juga ada keperluan ya. Ini gue memantau juga tadi. Ternyata tidak ada pergerakan lagi dari Manchester United untuk pemain yang datang maupun yang keluar. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, pemain terakhir yang sebenarnya ada peluang untuk bergerak itu adalah Jesse Lingard, di mana Jesse Lingard ini di hari terakhir dikabarkan di lapangan latihan ini sekali lagi bertemu dengan Ralf Rangnick, berusaha untuk mengungkapkan keinginannya lagi ya untuk keluar dari Manchester United. Kabarnya juga Ralf Rangnick menyetujuinya, tapi permasalahan atau keputusan terakhir itu ternyata ada di board manajemen dari Manchester United, di mana board dari manajemen Manchester United ini tidak menurunkan syarat. Artinya klub harus yang ingin meminjam Jesse Lingard ini harus membayar biaya pinjaman plus juga mengcover gaji fullnya dia sampai dengan masa peminjaman selesai. Dikabarkan sebenarnya ada dua klub yang berminat untuk Jesse Lingard ini, yaitu adalah Newcastle United dan juga West Ham United. Tapi mereka berdua pun juga sebenarnya berharap agar Manchester United ini menurunkan syaratnya ya, atau dalam tanda kutip harga untuk Jesse Lingard di masa peminjaman ini. Tapi ternyata Manchester United tidak melakukan penawaran di sana, artinya mau menurunkan harga-harga itu, sehingga West Ham dan Newcastle juga tidak tidak bergerak lebih ya. Dan dikabarkan terakhir oleh Fabrizio Romano ini kalau Jesse Lingard ini akan stay di Manchester United. Keputusan finalnya sudah dibuat. Planningnya ternyata ini untuk Jesse Lingard adalah memang dia untuk stay di Manchester United. Nah, yang menarik ini adalah klub juga mengatakan ke Jesse Lingard kalau dia ini akan jadi bagian yang penting dari tim di setengah musim terakhir ini. Wow. Tapi di kalimat terakhirnya Fabrizio Romano ini mengatakan Jesse Lingard diharapkan akan atau diperkirakan ya akan meninggalkan Manchester United secara gratis di musim terakhir ini. Jadi ini update dari Manchester United ya, di bursa transfer ini praktis tidak ada pemain yang datang ya. Ada beberapa pemain yang keluar. Ada Donny van de Beek, ada Amad Diallo, ada Anthony Martial, dan satu pemain terkena kasus yaitu adalah Mason Greenwood. Praktis 4 pemain ini sampai dengan akhir musim nanti tidak akan berada di Manchester United. Menurut gue bagaimana opini gue, seperti biasa, kedalaman squad ya, seperti yang gue pernah singgung juga di beberapa video sebelumnya, jelas ini yang akan menjadi tanda tanya karena praktis kita akan mengandalkan pemain yang ada plus ada minusnya. Tentu saja tidak perlu ada adaptasi pemain baru dan lain-lain. Ralf Rangnick akan bisa lebih melanjutkan lah, bukan lebih tapi melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan pemain-pemain ini di 10 pertandingan awal bagi Ralf Rangnick ya, dimulai dari bulan Desember. Kita lihat aja bagaimana Ralf Rangnick ini, karena menurut gua pun walaupun kemarin contoh langsung aja ya ke formasi atau ke sistem 4-3-3 ini bermain bagus ketika menghadapi West Ham, tapi kalau melihat 4-3-2 ketika menghadapi Burnley yang bermain cukup bagus, lalu ketika menghadapi Wolves ternyata tidak bekerja dengan maksimal, sepertinya masih ada PR lagi. Paling tidak ketika menghadapi West Ham kita melihat, atau gua melihat ya, dengan amatiran, lini belakang bagus, lini tengah solid, tapi lini depan kesulitan untuk membobol gawang lawan. Dan menurut gua ini PR lainnya dari seorang Ralf Rangnick untuk memperbaiki tim ini.
di setengah kompetisi menuju akhir ya, dimana kita masih berkompetisi di 3 ajang, Piala FA, Liga Champions dan juga Liga Inggris. Dan semakin lama akan semakin ketat. Jadi menurut gua ya kita lihat, dan menurut gua sekali lagi ini asumsi gua ya, bisa jadi banget ini ada terkait 2 hal kenapa kita tidak mendatangkan pemain baru. Nomor 1 adalah CEO Richard Arnold yang praktis baru bekerja atau masuk kantor hari ini, tanggal 1 Februari. Di sisi lain, gua mencurigai betul ini ya, ini asumsi gua kali ini, kalau kuasa dari interim ini tidak untuk mendatangkan pemain. Ini sebenarnya sudah pernah gua bahas dulu-dulu banget waktu Rangnick pertama kali direkrut sebagai interim. Biasanya perbedaan antara pelatih permanen atau manajer permanen dengan manajer interim itu ada di sisi, salah satunya adalah kebijakan mendatangkan pemain ya. Karena biasanya manajer interim ini hanya punya kebijakan dengan skuad yang ada. Mungkin paling jauh yang bisa dilakukan adalah melepas pemain, tapi tidak dengan mendatangkan pemain. Melepas pun juga ya seperti ini ya, tidak pemain permanen yang dilepas, karena ya dia bukan manajer yang sesungguhnya, hanya manajer sementara, manajer interim. Biasanya yang gua ngerti sih seperti itu. Bisa jadi balik lagi ke Rangnick, ini juga yang terjadi di manajer Manchester United ini. Artinya dia tidak memiliki kebijakan untuk meminta mendatangkan pemain. Cuman itu tadi, kalaupun melepas juga secara pinjaman ya, tidak secara permanen. Bisa jadi banget, sekali lagi ini hanya asumsi gua ya di 2 alasan tadi. Tapi ya kita lihat saja. Yang jelas Manchester United tidak bergerak sama sekali di bursa transfer ini. Kita lihat bagaimana kiprahnya. Mudah-mudahan dengan skuad yang ada ini bisa mengarungi dengan baik lah ya, harapan gua. Sekali lagi, kalau menurut gua apa yang gua harapkan dari Manchester United di sisa musim kompetisi ini adalah ya bisa bermain solid ya, bisa menemukan sistem permainan yang lebih baik lagi, baik itu secara menyerang maupun secara bertahan, cara mengontrol pertandingan. Trofi tidak begitu gue harapkan, karena realistis saja kita masih tertinggal jauh di Liga Inggris dengan pemimpin klasemen sementara. Di Liga Champions pun juga tim-tim favorit, tim-tim yang lebih mapan, artinya secara kualitas squad ya, itu masih bercokol di sana. Tentunya sulit untuk kita. Pun juga Piala FA, walaupun ini kompetisi domestik, tapi menurut gue tim-tim yang lebih solid ya, macam kayak Manchester City, Liverpool, bahkan Chelsea pun juga masih ada di sana. Jadi menurut gua dan kita juga masih di babak keempat kan, ini masih ada babak selanjutnya. Ya mungkin yang paling lebih berpeluang di Piala FA, walaupun gua tidak berharap banget. Yang satu-satunya kalau seandainya kan ditanya harapan gua adalah bagaimana kita bisa mengakhiri musim ini dengan menggenggam tiket Liga Champions untuk musim depan. Kurang lebih demikian update transfer Januari ini di Manchester United. Sekali lagi tidak ada yang datang. Kalau dikabarkan sebelumnya 4 pemain yang dikabarkan akan lepas, 3 ternyata lepas ya, secara pinjaman. Donny van de Beek, gue harapkan akan mendapatkan menit bermain ya yang banyak di Everton, dan dia juga bisa perform ya di Everton 2. Ini penting untuk supaya Donny bisa kembali lagi ke timnas Belanda, walaupun itu juga bukan jaminan, tapi 2 inilah kunci bagaimana Donny van de Beek bisa masuk ke skuadnya Louis van Gaal seperti yang dia inginkan dan sudah dipenuhi oleh manajemen. Ini bagaimana klub mensupport Donny van de Beek ya. Dia tidak mendapatkan menit bermain yang cukup, realistis, diperbolehkan untuk keluar dengan status pinjaman. Amad Diallo ke Glasgow Rangers, Giovanni Van Bronckhorst pertandingan pertama langsung debut mencetak gol. Gua percaya dia akan punya waktu lebih banyak lagi. Nomor punggungnya pun juga mentereng ya, nomor punggung 9. Anthony Martial juga yang ingin keluar dari awal Rangnick datang ke Manchester United, akhirnya betul ke Sevilla status pinjaman. Kita lihat mudah-mudahan dia bisa perform juga di sana ya, di La Liga. Sevilla sekarang menduduki peringkat kedua, sedang kejar-kejaran dengan Real Madrid di pemuncak klasemen. 3 pemain itu ya, Mason Greenwood kita tahu ada kasus, gue nggak mau bahas kesana karena menurut gue sudah selesai. Dean Henderson dan juga Jesse Lingard yang dikabarkan ingin keluar ternyata stay di Manchester United ya.
pemain-pemain kayak Zakaria ke Juventus yang dikabarkan diminati. Lalu Kamara Kamara ini kabar terakhir dari Fabrizio Romano di salah satu wawancaranya, ternyata dikabarkan sempat ditawarkan ke Manchester United di bulan Desember, tapi manajemen Manchester United tidak mengambil keputusan untuk mengambilnya. Ini menurut gue cukup luar biasa ya. Sekali lagi, apakah ini terkait dengan status Rangnick, status CEO dari Ed Woodward ke Richard Arnold yang baru hari ini terjadi ya. Artinya Richard Arnold masuk kantor. Apakah itu penyebabnya, gue sendiri juga tidak tahu, hanya bisa berasumsi. Sekian kurang lebih, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat.